Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Dwi Lisanda. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian ruang lingkup penilaian, di mana penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses belajar peserta didik atau murid-murid kita nanti yang dilakukan secara sistematis sehingga menjadi sebuah informasi yang bermakna untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam ranah sikap terdapat 5 jenjang proses berpikir, yaitu poin pertama, kemampuan menerima, yang kedua, kemampuan merespon, yang ketiga, kemampuan menilai, yang keempat, kemampuan mengatur atau mengoperasikan, dan yang kelima, kemampuan berkarakter. Selanjutnya, ranah penilaian kognitif. Pengertian dari ranah penilaian kognitif ini yaitu kegiatan yang mencakup mental atau otak. Dalam kegiatan ranah kognitif ini terdapat 6 aspek atau 6 jenjang proses berpikir. Diurutkan mulai dari proses berpikir yang paling rendah hingga jenjang proses berpikir yang paling tinggi. Yang pertama yaitu pengetahuan atau hafalan, kemampuan untuk mengingat kembali. Yang kedua, pemahaman, yaitu kemampuan untuk memahami sesuatu yang telah diingat. Yang ketiga, ada penerapan. Di sini penerapan kesanggupan seseorang untuk menerapkan ide-idenya. Yang keempat, analisis. Analisis kemampuan seseorang untuk merinci atau untuk menguraikan suatu bahan. Yang kelima, ada sintesis, merupakan suatu proses yang memadukan unsur secara logis. Dan yang terakhir, yang keenam, ada penilaian, penghargaan, dan evaluasi. Pengertiannya yaitu jenjang berpikir yang paling tinggi dari ranah kognitif. Poin yang terakhir yaitu ranah penilaian psikomotorik. Dalam ranah penilaian psikomotorik ini berhubungan dengan hasil belajar siswa yang pencapaiannya melalui kegiatan keterampilan. Salah satu ahli yang bernama Leghbadi berpendapat bahwasanya pada ranah penilaian psikomotorik ini mencangkup 5 hal. Yang pertama yaitu kemampuan menggunakan alat dan sikap. Yang kedua, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan. Yang ketiga, kemampuan mengerjakan tugas dengan cepat. Yang keempat, kemampuan membaca gambar ataupun simbol. Yang kelima, yang terakhir, ketepatan bentuk dengan ukuran yang telah ditentukan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan yang poin selanjutnya yaitu tentang macam-macam bentuk penilaian. Macam-macam bentuk penilaian itu yang pertama ada teknik tes. Teknik tes sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tes lisan, yang kedua ada tes tertulis, dan yang ketiga ada tes perbuatan. Tes lisan itu biasanya dilakukan pada saat di dalam kelas dengan cara tanya jawab antara pendidik dengan peserta didik. Yang kedua yaitu tes tertulis itu biasanya dilakukan pada saat di dalam kelas ataupun di luar kelas dengan cara peserta didik itu memberikan jawabannya secara tertulis berupa isian maupun pilihan. Yang ketiga yaitu tes perbuatan. Pada tes perbuatan ini peserta didik diminta untuk melakukan ataupun mendemonstrasikan. Yang kedua yaitu ada observasi. Observasi itu biasanya dilakukan pada saat jam pembelajaran ataupun di luar jam pembelajaran untuk mengamati peserta didik. Yang ketiga yaitu ada penugasan.
penugasan itu biasanya dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok. Yang keempat yaitu ada portofolio. Portofolio itu dengan cara mengumpulkan data ataupun dokumen-dokumen untuk mengetahui perkembangan prestasi dari peserta didik. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang macam-macam bentuk penilaian, yaitu yang kelima ada project. Project itu adalah tugas yang diberikan kepada individu atau peserta didik itu dalam jangka waktu tertentu. Peserta didik itu biasanya disuruh untuk meneliti dari mengumpulkan data, menganalisis data, dan kemudian peserta didik itu hasil datanya itu dikumpulkan seperti itu. Dan selanjutnya adalah yang keenam, bentuk penilaian itu adalah produk atau hasil karya, yaitu penilaian itu biasanya dilakukan dengan cara peserta didik itu membuat suatu karya, entah itu karya software atau apa ya, pokoknya itu hasil produk yang berupa karya seperti itu. Yang ketujuh selanjutnya itu adalah inventory. Inventory merupakan teknik penilaian melalui skala psikologis yang dipakai mengungkapkan sikap, minat, dan persepsi siswa terhadap objek psikologis. Jadi seperti itu inventory penilaiannya. Terus yang kedelapan ini selanjutnya adalah jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran dan berisi informasi hasil pengamatan terhadap kelebihan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan kinerja atau sikap perilaku peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. Jadi kalau jurnal itu penilaiannya itu penilaian pengamatan dari peserta didiknya seperti itu. Mungkin itu dari saya, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman yang. Poin yang ketiga yaitu contoh bentuk penilaian. Pemerintah telah menetapkan yang namanya Standar Pendidikan Nasional. Standar Pendidikan Nasional ini didasarkan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan terhadap pendidikan nasional. Salah satu dari standar pendidikan nasional itu ialah standar penilaian. Hal ini dilakukan untuk menjamin perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang telah dicapai itu, dan juga berdasarkan prinsip-prinsip penilaian, terus kemudian pelaksanaan penilaian terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan keadaan budaya. Terus lalu pelaporan hasil penilaian secara objektif, akuntabel, dan juga informatif. Bentuk-bentuk dari penilaian itu sendiri itu ada sekitar 10, yaitu yang pertama penilaian otentik, penilaian diri, penilaian portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan juga ujian madrasah atau sekolah. Yang pertama yaitu penilaian otentik. Yang dinamakan penilaian otentik itu ialah suatu penilaian yang dilakukan secara komprehensif dari mulai pemasukan atau input, kemudian proses, dan juga output dari pembelajaran atau pendidikan itu. Lalu yang kedua yaitu penilaian diri. Yang dinamakan penilaian diri ini ialah penilaian dilakukan oleh diri sendiri atau oleh peserta didik dengan membandingkan posisi relatifnya kriteria yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini berupa proyek atau tugas yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Selanjutnya untuk yang keempat yaitu ulangan harian. Ulangan harian ini ialah suatu kegiatan yang dimana dilakukan oleh peserta didik untuk menyelesaikan satu KD.
Yang selanjutnya yaitu ulangan tengah semester. Ulangan tengah semester ini ialah suatu kegiatan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa setelah melaksanakan 8 atau 9 minggu pembelajaran. Terus yang keenam yaitu ulangan akhir semester. Ulangan akhir semester ini ialah suatu kegiatan yang dimana di situ untuk mencapai kompetensi siswa di akhir semester gitu. Jadi kalau ulangan akhir semester ini mencakup seluruh indikator dan juga KD atau kompetensi pada semester tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu ujian tingkat kompetensi. Ujian tingkat kompetensi ini ialah suatu kegiatan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui tingkat kompetensi siswa. Seperti halnya contohnya ketika ujian pada kelas 6, kelas 9, dan juga kelas 12. Itu yang dinamakan ujian tingkat kompetensi atau UTK. Terus lalu yang selanjutnya yaitu ujian mutu tingkat kompetensi. Ujian mutu tingkat kompetensi ini ialah suatu kegiatan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. Nah, hal ini cakupannya akan lebih luas, yaitu cakupannya meliputi sejumlah KD yang dipresentasikan KI tersebut, yaitu atau kompetensi inti. Yang ke-9 yaitu ujian nasional. Ujian nasional ini ialah suatu kegiatan untuk mencapai kompetensi siswa dalam rangka mencapai standar secara nasional atau standar yang telah ditentukan secara nasional. Terus yang terakhir yaitu ujian madrasah. Nah, ujian madrasah ini adalah suatu kegiatan yang dimana untuk mengukur pencapaian kompetensi yang ini di luar ujian nasional. Jadi hanya dalam lingkup ujian madrasah atau ujian sekolah. Nah, ini dilakukan oleh satuan dari pendidik itu. Yang ketiga, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kurangnya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.